Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah perencanaan sosial. Minggu ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk perencanaan sosial yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembangunan sosial. Jadi, minggu kemarin kita sudah memberikan preview bahwa perencanaan sosial itu memiliki 4 jenis atau ada 4 varian dari aktivitas yang dikenal sebagai perencanaan sosial. Yang pertama adalah apa yang bisa kita sebut sebagai pembangunan sosial. Mari kita lihat lebih detail apa itu pembangunan sosial. What is pembangunan sosial? Ya. Yang pertama, aktor dan anggaran. Nah, ini penting untuk disebutkan karena aktor dan anggaran ini merujuk kepada pelaku. Pembangunan sosial adalah perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran dari pemerintah. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya pembangunan sosial ini adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan faktor sosial. Ya, apa itu faktor sosial bisa dilihat pada pertemuan sebelumnya, yaitu merujuk kepada komunalitas. Jadi tidak terkait dengan individu, melainkan terkait dengan kelompok. Lalu sosial itu merujuk kepada realitas non-benda, ya, relasi antar manusia, struktur hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, sosial punya pengertian berlawanan dari kuantitas. Ya. Sosial itu merujuk pada kualitas, yaitu kualitas kehidupan. Sehingga pembangunan sosial adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kehidupan sebuah masyarakat, ya, terkait dengan relasi antar manusia, dan terkait dengan kualitas, bukan kuantitas. Jadi aktornya adalah pemerintah, itulah adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian model perencanaannya bersifat top down. Ya, top down itu artinya dari pusat ke daerah, dari pusat ke bawah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, meskipun pada aspek tertentu atau pada dimensi tertentu ada juga aspek bottom up-nya, yaitu usulan perencanaan pembangunan ya, yang bersifat dari bawah ke atas, yang dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau yang lebih dikenal dengan musrenbang. Tetapi eksekusi atau perumusan perencanaan itu sendiri dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian disosialisasikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sifatnya top down. Pemerintah yang lebih bawah akan mengikuti pemerintah yang lebih atas. Pemerintah desa mengikuti kecamatan, pemerintah kecamatan mengikuti kabupaten, pemerintah kabupaten mengikuti provinsi, pemerintah provinsi mengikuti pemerintah pusat. Nah, demikian juga pada sektoralnya, ya, kementeriannya atau dinas-dinasnya itu bersifat vertikal, top down, dari atas ke bawah. Nanti logikanya akan terlihat bagaimana keputusan perencanaan itu ada di pemerintah pusat. Ada plus dan minusnya. Ada pro dan
Ada pro kontranya nantinya akan kita lihat. Lalu bagaimana sifat perencanaan tersebut? Nah, ini barangkali yang paling pas kita sebut sebagai perencanaan sosial yang terkait dengan perencanaan itu adalah perencanaan pembangunan ini. Karena sifat dari perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah memang benar-benar terencana sebelumnya. Karena kalau pemerintah itu memang program-programnya dijalankan melalui sistem birokrasi, di mana sistem birokrasi itu seperti mesin dan mesin itu harus diprogram terlebih dahulu. Akan kemana, lewat mana, siapa yang menjalankan, berapa biayanya, butuh waktu berapa, itu semuanya harus terinci dan terencana. Jadi program-program pembangunan sosial itu mengikuti sistem perencanaan pembangunan di Indonesia akan terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, ya 25 tahun ke depan seperti apa, lalu ada perencanaan jangka menengah, ya 5 tahun. Perencanaan jangka menengah ini mengikuti masa jabatan pimpinan eksekutif, ya kalau nasional ya mengikuti masa jabatan presiden, presiden menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, lalu provinsi juga begitu, jangka waktunya mengikuti masa jabatan provinsi gubernur, ya, kemudian kalau di kota wali kota, di kabupaten bupati, semuanya memiliki program perencanaan minimal 5 tahun. Dari 5 tahun itu, ya, nanti kemudian di breakdown ke dalam program-program tahunan, ya, terstruktur. 5 tahun, jangka waktu 5 tahun itu targetnya apa? Misalnya menurunkan angka kemiskinan dari berapa persen menuju berapa persen. Nah, kemudian ini dibagi ke dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, seperti apa. Ya, jadi sifatnya adalah terencana dan terstruktur. Itu perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengapa perencanaan pemerintah itu bersifat terencana dan terstruktur? Karena sifatnya adalah birokratis. Ya, jadi kalau kita belajar sosiologi organisasi, ya, birokrasi itu sifatnya impersonal, seperti mesin. Pelaku birokrasi itu bukan orang, tetapi petugas. Ya, petugas yang tidak boleh menggunakan perasaan, tidak boleh menggunakan emosi, tetapi mengikuti SOP, standar operasi dan prosedur. Siapapun orangnya, maka SOP itu harus dijalankan. Tidak boleh menggunakan saya lebih suka lambat-lambat, saya lebih suka cepat-cepat, tidak bisa. Ya, semua sudah ditentukan di dalam perencanaan. Oleh karena itu, sifatnya terencana dan terstruktur. Meskipun pegawai pemerintahan itu datang silih berganti, ya, menteri bisa dicopot di tengah jalan dan diganti, pejabat di bawahnya bisa dicopot dan diganti atau mencopot diri dan diganti, tetapi perencanaan program pemerintah biasanya akan berjalan tetap, ya, karena sudah direncanakan. Tidak bisa pejabat yang baru tiba-tiba mengubah rencana jangka panjang, tidak bisa. Atau mengubah semua perencanaan, tidak bisa. Ada batas-batas di mana perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa diubah. Oke, berikutnya, karena modelnya seperti itu, maka perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah itu ada kelebihannya. Ya, mari kita lihat kelebihannya dulu. Kelebihannya dia bersifat komprehensif.
Ya, komprehensif itu artinya apa? Komprehensif dalam pengertian semua aspek itu dipertimbangkan. Karena perencanaan dilakukan jauh-jauh hari, ya, maka perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu punya waktu untuk berpikir. Pemerintah 5 tahun sebelumnya tentu akan punya waktu untuk berpikir kira-kira hasil akhirnya 5 tahun ke depan seperti apa, perubahan yang akan terjadi 5 tahun itu seperti apa, lalu antisipasi dari perubahan itu seperti apa, misalnya upaya untuk pengentasan kemiskinan, ya, 5 tahun turun 10%. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun itu situasi ekonomi seperti apa? Harga bahan pokok seperti apa? Harga minyak dunia seperti apa? Itu bisa diperkirakan sehingga bisa dibuat antisipasi seandainya harga minyak dunia turun, lalu pemasukan pemerintah turun, maka anggaran turun bagaimana? Tapi kalau perdagangan internasional booming, naik, ya, penghasilan pajak pemerintah ikut naik, pemerintah duitnya banyak, apa yang mesti dilakukan? Itu bersifat komprehensif. Lalu kalau misalnya pengentasan kemiskinan, ya, dimensi ekonominya apa, dimensi sosialnya apa, dimensi khas kedaerahan terkait dengan kultur masyarakat apa, itu semuanya bisa dipertimbangkan karena waktunya cukup. Ya, kelebihan dari perencanaan sosial yang dibuat oleh pemerintah, bersifat komprehensif. Lalu yang kedua, bersifat sustainable atau berlanjut, berkelanjutan. Karena satu kesatuan antara satu daerah dengan daerah lain mengacu kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengacu kepada perencanaan jangka panjang. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait sebuah program sosial 10 tahun yang lalu akan memiliki relevansi dengan apa yang dilakukan sekarang. Dengan kata lain, program sosial yang akan dibuat oleh pemerintah yang sekarang menjabat atau pemerintah yang akan menjabat nantinya, ya, itu saling berkelanjutan. Nah, karena karakter dari birokrasi tersebut. Nah, ini kelebihannya adalah komprehensif dan berkelanjutan. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Apa kekurangannya? Berbanding terbalik dengan kelebihannya. Karena kelebihannya bersifat komprehensif, dikarenakan adanya waktu yang lama untuk berpikir, maka program pemerintah itu sifatnya lama. Jadi kalau kita berharap pembangunan sosial yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka apa yang diprogramkan saat ini itu paling cepat bisa dilaksanakan tahun depan. Ya, karena perencanaan birokrasi pemerintah itu minimal 1 tahun. Atau bisa jadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan karena memang sifatnya komprehensif. Banyak hal yang dipertimbangkan. Ya. Sebelum semuanya jelas, maka pemerintah biasanya akan memperhatikan aspek yang lain. Termasuk yang paling melelahkan ya kalau kita menunggu perencanaan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah adalah sinkronisasi antar sektor, ya, sinkronisasi antar departemen, antar kementerian di level pusat, sinkronisasi antar dinas ya di daerah itu membutuhkan waktu yang lama karena masing-masing merupakan mesin yang berjalan dengan sistemnya sendiri-sendiri. Untuk melakukan sinkronisasi di atas kertas mungkin gampang, tetapi dalam kenyataannya itu sangat sulit sehingga program itu akan cenderung lambat. Nah, yang kedua, kekurangan dari perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah adalah kurang responsif. Ya kalau lambat ya pasti kurang responsif.
Ya. Karena apa? Karena bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa? Berkelanjutan artinya merujuk kepada program yang terdahulu. Bagaimana kalau situasinya berubah? Maka harus dibuat penyesuaian dengan program yang terdahulu. Nah, penyesuaian itu membutuhkan waktu, apalagi seperti tadi saya sampaikan, ada proses koordinasi yang juga tidak gampang. Pengentasan ekonomi misalnya ya, pengentasan kemiskinan, itu akan membutuhkan koordinasi antara dinas bagian ekonomi, kemudian bagian kependudukan untuk menghitung berapa jumlah orang miskin yang ada sekarang. Itu tidak gampang meskipun hanya tukar-menukar data itu prosesnya sangat lama. Lalu nanti program-program pengentasan kemiskinan itu terkait apa? Misalnya terkait infrastruktur, membangun jalan untuk mempermudah perdagangan, mempermudah transportasi produk pertanian, maka akan bekerja sama dengan PU, Dinas Pekerjaan Umum, yang itu juga nanti akan membutuhkan proses lama lagi. Belum lagi dengan pendidikan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Demikian juga dengan Dinas Sosial. Itu membutuhkan waktu sehingga ketika terjadi perubahan yang sangat cepat, program-program pemerintah cenderung tidak responsif. Ya, ini karakternya. Lalu mari kita lihat contoh program pemerintah perencanaan pemerintah yang sekarang dijalankan itu apa? Contohnya adalah, nah ini, program cegah stunting. Ini sekarang lagi sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai satu program prioritas. Ya. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi atau hambatan pertumbuhan bagi balita karena kekurangan gizi. Nah, tentu saja ini sesuatu yang menjadi keprihatinan yang harus segera diadres oleh pemerintah. Makanya pemerintah memiliki program gencar untuk mencegah stunting. Nah, data yang bisa kita baca dari websitenya pemerintah saat ini atau beberapa tahun yang lalu angka stunting itu ada di hampir 30%. Ya, hampir 30% jumlah anak yang lahir atau bayi yang lahir itu terancam kondisi kekurangan gizi yang bisa menyebabkan stunting. 30% itu angka yang sangat tinggi kalau kita tahu bahwa setiap tahun di Indonesia ini lahir hampir 5 juta bayi. Ya, terjadi kelahiran 5 juta kali, 5 juta 30% dari 5 juta tentu banyak sekali, itu 1,5 juta lebih. Ya, bayi kekurangan gizi. Nah, pemerintah 5 tahun ke depan membuat perencanaan akan menurunkan itu menjadi separuh, ya, di bawah 15%. Itu nanti 2024 di akhir jabatan pemerintah yang sekarang, pemerintah pusat, itu angka stunting akan diturunkan menjadi targetnya 13%. Ya. Nah, untuk itu dibuatkan anggaran yang sangat besar. Anggaran yang diajukan ada 60 triliun, 60 juta, 60 triliun. Nanti silahkan dihitung kalau bayi lahir 1 tahun 5 juta bayi, kemudian 1,5 atau sepertiganya 30% itu terancam stunting atau terancam kekurangan gizi. Kemudian dengan anggaran 60 triliun itu per orang ada berapa ya per tahun. Tetapi kenyataannya dana yang bisa dimobilisasi untuk tahun ini baru 29 triliun.
Mengapa? Karena koordinasinya susah. Ya. Uang itu ada di berbagai kementerian. Ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian Keuangan sendiri, ya, Kementerian Sosial, itu semuanya terkait. Oleh karena itu, program pencegahan stunting ini memiliki tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah juga berencana untuk menggandeng masyarakat sebanyak mungkin, terutama dari segi anggaran. Ya, karena apa? Pemerintah itu sifatnya komprehensif, semua ingin diselesaikan, lalu bersifat berkelanjutan, harus menyesuaikan dengan program-program di masa lalu. Ya. Tetapi kelemahannya bersifat lamban. Ya, lamban, lalu tidak responsif. Sulit melakukan penyesuaian dan perubahan. Tetapi saat ini pemerintah pusat didukung oleh pemerintah sosial, ya, kita lihat ini salah satu gubernur yang cukup populer, ya, Gubernur Jawa Barat, juga melakukan promosi perencanaan program pencegahan stunting. Karena ini bagian dari program yang menjadi andalan pemerintah pusat. Lalu apa program yang berikutnya yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan ramah difabel. Apa itu kawasan ramah difabel? Yaitu bagaimana membuat sebuah kawasan baik yang sifatnya kecil, ya, satu lingkungan tertentu, satu jalan tertentu, misalnya kalau di Jogja ada Malioboro atau alun-alun utara atau alun-alun selatan atau seluruh kota atau bahkan seluruh provinsi, ya, itu ramah difabel. Artinya memberikan fasilitas kepada mereka-mereka yang memiliki kekurangan secara jasmani. Ya, contoh misalnya ini, bus disabilitas. Nah, bus ini disediakan khusus kepada para penderita disabilitas, ya, yang tidak bisa memakai fasilitas umum secara normal, ya, yang biasanya menggunakan kursi roda. Kalau harus menggunakan bus biasa tentu tidak bisa. Karena pintu busnya terlalu kecil, lalu naiknya juga susah. Nah, pemerintah membuat fasilitas khusus untuk penderita disabilitas dengan menyediakan bis khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, tentu saja tidak hanya soal bis ini, ya. Di jalanan misalnya bagaimana trotoar atau bangunan itu tidak hanya memiliki tangga lantai, ya, stairs, tetapi juga memiliki rem atau tangga yang sifatnya landai, sehingga mereka yang menggunakan kursi roda itu bisa berjalan ke trotoar dengan mudah atau masuk ke bangunan secara mudah. Demikian juga ada lift, bagi mereka yang ingin naik ke lantai yang berbeda. Atau mungkin toilet. Ya, toilet tentu saja tidak bisa disamakan dengan toilet seperti biasanya, karena penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas khusus supaya bisa menjalankan kebutuhan dan aktivitas secara nyaman. Nah, kawasan ramah difabel ini menjadi tren di lingkungan pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah di berbagai tempat itu membuat program fasilitas yang ramah difabel. Caranya bagaimana? Pemerintah akan membuat biasanya
peraturan daerah atau kalau tidak peraturan kepala daerah. Entah peraturan gubernur atau peraturan, bupati wali kota yang memprogramkan ya, merencanakan terwujudnya kota, misalnya kota Yogyakarta yang ramah difabel. Artinya dalam jangka waktu sekian tahun ke depan, semua bangunan yang ada di Jogja harus memfasilitasi kaum difabel. Semua trotoar yang ada di Jogja harus memfasilitasi kelompok difabel. Ya, ini yang disebut sebagai kawasan ramah difabel. Kalau beberapa tahun yang lalu yang menjadi tren adalah kawasan ramah anak. Ya, kawasan ramah anak itu artinya di kota itu membuat anak-anak nyaman. Ya, kalau membuat trotoar ya jangan terlalu tinggi supaya anak-anak tidak kesulitan untuk naik turun trotoar. Lalu tidak memasang ornamen-ornamen yang berbahaya di pinggir jalan di mana anak-anak bisa berjalan, yang tajam-tajam, yang panas-panas, yang mungkin bisa secara tidak sengaja disentuh anak-anak. Lalu di setiap sudut kota itu ada tempat bersantai, ya, tempat rekreasi, ya, tempat panjat-panjat dari besi atau ayunan atau jungkat-jungkit itu ya. Lalu ada bangku-bangku di mana anak-anak bisa bermain dan orang tuanya bisa menunggu di situ. Nah itu menjadi tren beberapa tahun yang lalu, tetapi tren sekarang ini adalah kawasan ramah difabel. Ya, jadi kalau kita lihat kembali lagi sistem perencanaan sosial jenis yang pertama yaitu pembangunan sosial memiliki karakteristik terencana, terstruktur, komprehensif, berkelanjutan. Karena dilakukan oleh pemerintah yang memiliki struktur jaringan yang sangat luas, ya, mulai dari pusat sampai ke daerah di seluruh provinsi, kemudian memiliki anggaran yang sangat besar, meskipun besar itu belum tentu cukup, ya, memiliki anggaran yang sangat besar dan berlanjut dari tahun ke tahun. Tetapi juga ada kelemahannya yaitu lamban dan seringkali tidak responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, perencanaan sosial tidak cukup hanya mengandalkan kepada program pemerintah, melainkan membutuhkan kerjasama atau sinergi dengan sektor yang lain. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu, kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.